sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak Darsono, Bu, saya pengen melakukan coaching nih dengan ya, rekan saya sebagai coachnya ceritanya. ya Pak. Jadi apa yang kiranya dapat saya bantu kembangkan kompetensi yang mana? Mungkin nanti mohon diamati saja Bu. Ini ya kompetensi saya sebagai coach itu kira-kira sebetulnya sudah ideal nggak sih gitu, sudah sesuai dengan rujukan yang ada sebagai coach enggak nih gitu, terutama di bagian saya itu kadang suka eh, hilang fokus nih kadang apa yang nanti temen sampaikan kadang terlintas gitu. Nah jadi yang mungkin nanti Bu Eni bantu ketika saya sedang melakukan coaching dengan teman saya, kira-kira fokus saya udah bener nggak. Kemudian yang keduanya, pertanyaan-pertanyaannya terlalu berbobot atau terlalu melebar, atau mungkin pertanyaannya tidak mengungkap sama sekali gitu, yang perlu nanti Ibu ini mungkin bisa bisa identifikasi dari saya. Kemudian yang ketiganya mungkin dari selain pertanyaan berbobot, mungkin juga nanti dilihat lagi terkait dengan eh, kehadiran penuh present saya dalam mendengarkan. Paling itu sih kompetensi yang pengen saya kembangkan, dan saya pengen bertukar cerita dengan Bu Eni. Iya, baik. Bapak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang sudah Bapak kembangkan selama ini? Kalau penilaian saya sendiri, kalau dari angka misalkan 1 sampai 10, di mana posisi saya masih 8. Nah, yang duanya tadi yaitu bagian saya hadir penuh tadi yang memang perlu saya kembangkan, dan yang tadi yang keduanya adalah saya bagaimana menggiring si coach si saya itu untuk menemukan solusinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing dirinya sendiri untuk berpikir dan menemukan ide-ide yang brilian, sehingga permasalahannya itu bisa terselesaikan dengan atas berkat ide-idenya sendiri. Iya. Nanti kalau skala 8 itu sudah cukup baik ya Pak ya? Kalau saat ini sih 8, cuma saya pengen 10 dong Bu, tentunya. Biar nanti saya bisa memfasilitasi coaching saya itu bisa bisa lebih baik lagi di dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya yaitu tadi saya mengajak Bu Eni untuk melihat saya, bagaimana saya bertindak sebagai coach. Kemudian paling utamanya adalah dari dua hal tadi, saya bisa mendapat masukan nih, sudah sesuai dengan rujukan coach tidak, yaitu mendengarkan dengan penuh. Kemudian saya bisa menggiring si coaching saya ini untuk menemukan ide-ide yang brilian tadi, sehingga eh, masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut terselesaikan dengan sendirinya oleh pemikiran. Iya, baik Pak. Nah, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu yang bagaimana? Indikatornya adalah sesuatu si coaching ini dapat merumuskan sendiri aksi nyata dan memplankan dengan action plan yang disertai dengan waktu. Itu adalah indikator berarti keberhasilan saya menjadi seorang coach, di mana ketika seorang coach bisa merumuskan aksi nyata dan bisa menjabarkan aksi nyata tersebut ke dalam sebuah waktu yang ditentukan oleh dirinya, sehingga proses masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Iya. Jadi menurut Bapak kalau keberhasilan dalam coaching ini yang seperti Keberhasilan coaching ini adalah ketika, menurut saya ya Bu, ketika si coaching ini menemukan sebuah solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, oke, berarti itu ya Pak. Nah, sekarang silakan Bapak lakukan coaching bersama coaching. Assalamualaikum Bu Heni, Pak Darsono. Mangga Ibu duduk Bu. Ini saya mengganggu? Enggak. Oh, Tadi tuh saya ceritanya lagi ngobrol sama Bu Heni. Saya itu terkait dengan coaching, walaupun saya sudah biasa melakukan supervisi,
Cuma kadang kan kalau diri pribadi tidak tahu ya Bu, kesalahan itu ada di mana, optimal tidak, sesuai dengan rujukan coach tidak. Jadi saya minta bantuan Bu Eni jadinya Bu. Keren. Minta bantuan Bu Eni, tolong eh, potret saya sebagai seorang coach ini kira-kira eh, ada kendala-kendala saya itu berkaitan dengan eh, mendengarkan dan lain sebagainya, nanti Bu Eni membantu. Gilirannya Bu Nika nih, sehat Ibu. Sehat Bapak. Oke, kita awali dari hal yang luar biasa nih Bu Nika ini, kalau saya lihat penuh dengan semangat ketika belajar. Terima kasih Bapak. Nah, Semoga ya Pak ya. Nah, semoga kita sehat semuanya ya Iya. Bu ya. Amin. Ngomong-ngomong nih Bu, kelihatannya walaupun Ibu semangat, tapi kelihatannya masih ada ganjalan di benak Ibu itu yang tadi kita obrolkan sedikit nih Bu. Ada sebuah Betul sekali masalah Pak. ya. Ada masalah. Hmm. Jadi gini Pak, Ya, di sekolah gimana, Bu? kami di SMA dulu sekarang lagi menerapkan blok. Sistem blok. Jadi Oke. dalam satu semester itu kan ada sekitar 5 bulan aktif ya Pak. Oke. Jadi 5 bulan aktif itu dibagi dua Pak. Mhm. Jadi 2,5 bulan awal itu digunakan untuk khusus pelajaran produktif. Oke. 2,5 bulan terakhir itu Mhm. digunakan untuk pelajaran normatif. Oke. Nah di sini Pak kendalanya pada saat anak-anak 2,5 bulan di awal Ya. itu dia semangat sekali untuk belajar. Mungkin karena SMP belum ada ya Bu. Selain itu mungkin karena pelajaran produktif itu tidak membosankan bagi mereka. Ya, mereka di kelas, mereka di lab, mereka berproduksi, mereka membuat macam-macam program, mereka melakukan pemasaran, mereka melakukan analisa. Jadi banyak berbagai kegiatan yang dia lakukan dan dia banyak apa ya berpindah-pindah tempat mungkin ya. Oke. Jadi mereka itu enjoy sekali kalau pelajaran. Oke, betul. Tapi maksudnya sekarang pada waktu ini kan di 2 bulan setengah akhir mau menuju asesmen penilaian terakhir ya, Betul. itu banyak sekali kendala. Mhm. Jadi kendalanya seperti ini. Jadi pada waktu pelajaran normatif ini ya, ini anak-anak itu hampir setiap hari ini sekitar 3 sampai 5 anak itu berada di luar sekolah. Kebetulan dan saya itu seringnya saya di lab, di depan lab itu jadi beberapa anak itu keluar Iya, di iya. depan itu di nunggu di teras. Iya. Saya sempat bertanya kemarin, kamu nanti pelajar apa? Jadi mereka kalau belajar Mhm. bahasa Inggris, bahasa Jepang itu pasti di rumah. Sama teman saya angker Pak, ayo masuk. Oh, gitu. Jadi itu sudah terjadi berulang kali. Besok begitu lagi terjadi lagi anak-anak Oke. itu. Gitu. Oke. Ini sangat menarik, berarti sistem blok ini ternyata ada menimbulkan sebuah ketertarikan tertentu ya Bu. Ketertarikan pertama di produktif, menurun motivasinya di normatif adaptif ya Bu ya. Berarti tujuan perbincangan kita apa nih hari ini berarti? Tujuannya ini Pak, ini kan kita itu pelajaran membuat sistem blok. Tujuan utamanya adalah agar pada waktu kita melakukan pembelajaran produktif itu bisa maksimal. Contohnya seperti ini Pak, kalau kita melakukan proses produksi, ya proses produksinya tuntas. Ya. Jadi seharian tuntas semuanya sampai pemasaran, sampai usaha. Kalau misalnya kita tidak sistem blok, kadang kita produksi belum selesai udah ganti jam. Betul. Jadi kan ini belum selesai harus ganti kelas, harus ganti mata pelajaran. Untuk fokus berarti ya Bu. Jadi ini kita sampai tuntas semua di produksi. Tapi kenyataannya itu kelebihannya ya Pak. Tapi ternyata kekurangannya anak-anak itu kalau pelajaran norma dan terus pakai teori terus di kelas, mereka dia bosan. Jadi mungkin di awal sudah happy, enjoy karena melakukan ya Bu. Berbagai macam aktivitas. Berarti di sini masalah Ibu itu ada di bagian pembelajaran normatif. Iya. Kalau dilihat ya Bu, misalkan berarti tadi masalahnya udah ketemu ya. Berarti tujuan perbincangan kita ini adalah bagaimana Ibu nanti bisa mengemukakan untuk pembelajaran yang normatif ini sama mungkin dengan
apresiasinya dengan pembelajaran produktif tadi anak-anak. Itu ya Bu? Tidak terlalu sama mungkin ya Pak ya. Tapi Jadi dia- jangan terlalu berbeda sampai Ya. ada anak beberapa anak yang setiap hari keluar kelas gitu. Ya, itu tujuannya untuk normatif, lebih fokus lagi. Iya. Kalau dari angka 1 sampai 10 nih di kelas ibu, ada berapa anak yang menurut ibu itu belum belum mengikuti pembelajaran yang normatif adaptif ini dengan baik? Ada berapa persen kira-kira? Jadi gini Pak, tadi sekitar 5 anak ya. Kalau di kami itu satu rombel satu 35. dari yang sering saya lihat itu yang keluar sekitar 5. Tapi ternyata kenyataannya gitu, saya sampai pernah melihat status anak gitu ya. Status anak seperti ini Pak. Kapankah pelajaran normatif ini selesai? Tapi statusnya seperti itu, saking mungkin. Dan yang di kelas pun itu kalau ibu kapan kita belajar pakai pagi, ibu kapan kita belajar pakai. Jadi mah apa ya? Hampir semua anak, hampir 80% seperti itu. 80% ya Bu. Iya, jadi Berarti merasakan apa walaupun ya? nggak keluar tapi dia itu merasa terbeban. Nah, kira-kira untuk sekarang 80% yang belum mengikuti pembelajaran dengan baik dan optimal. Pengen di angka berapa nih? Berarti untuk usaha ibu nantinya kira-kira goalsnya itu ada berapa? Sebaliknya 20% mungkin kita nggak bisa melepas ya Bu, dan nggak bisa mengendalikan hati orang ya. Berarti yang 80% yang mengikuti, ya, dengan senang hati. 20%-nya mungkin nanti ada berikutnya lagi. Oke, itu sekarang nih Bu, kira-kira aksi nyata apa nih yang akan ibu lakukan untuk bisa target itu tercapai? Jadi ini Pak yang saya bingungkan ya, yang saya lakukan karena ini bukan ranah saya. Ini kan pelajaran, bukan mata pelajaran saya. Ini menyangkut mata pelajarannya rekan guru saya. Dan mungkin di sekolah pun saya tidak punya jabatan gitu ya untuk memberikan saran kepada mereka. Ya, saya kan merasa tersinggung gitu ya. Karena kita sesama kerja dan saya tidak terlibat di situ. Tapi saya merasa ada kok seperti ini ya. Jadi kalau saya lihat ya mungkin kan anak-anak bosan belajar dengan teori gitu. Jadi kalau anak-anak kejuruan, kalau anak-anak jadi harus di kelas mulai jam 15 lebih 15 mereka bosan sekali. Kira-kira nih Bu, rencana pertama itu apa nih? Kan nggak mungkin dibiarkan ya. Oke. Kira-kira apa nih Bu? Jadi rencana saya itu sebenarnya Kolaborasi saya nggak seperti berani, apa tuh? saya nggak berani maju sendiri gitu ya. Jadi saya ingin berkolaborasi dulu sama teman-teman di politik di program keahlian saya di akademi. Saya ingin berkolaborasi dulu dengan teman-teman, kita menghasilkan kesepakatan apa, baru nanti yang menyampaikan kata teman-teman itu saya lakukan ke kepala program keahlian di akademi gitu ya, yang mereka mungkin lebih mempunyai wewenang ya, lebih mempunyai apa ya, lebih pas untuk melaksanakan itu. Ya. Oke, berarti di sini rencana aksi itu kolaborasi dengan guru produktif untuk mengadakan sebuah apa namanya diskusi untuk betul. menyelesaikan masalah ini 2 bulan setengah yang terakhir ini, karena kita semua merasakan hal itu. Nah, setelah diskusi itu hasilnya akan dibawa ke kepala program. Oke. Begitu. Terus lantas habis itu kira-kira yang ibu harapkan dengan kepala program tersebut apa nih actionnya yang ibu harapkan kira-kira kalau memang ini seperti apa ibu harapannya? Bagaimana kalau mungkin ya, bagaimana normatif ini dibikin kira-kira mungkin nggak? Coba kayak Itu gimana Bu? dibikin dengan kegiatan yang penuh
penuh apa ya, penuh perubahan apa ya, penuh nggak cuma di kelas gitu ya. Jadi anak itu penuh dengan kreativitas gitu. Karena kemarin saya pernah lihat statusnya guru Sensei Trisna gitu ya, guru bahasa Jepang itu ada status. Nah, setelah itu Bu, tadi Ibu mengatakan Normada ini akan dibuat produktif. Kira-kira saran Ibu seperti apa nih? Gini Pak, maksud saya itu kan anak itu ternyata terbiasa belajar dengan banyak perpindahan tempat dan banyak pergerakan gitu ya. Oh, kebiasaannya. Ya berpindah-pindah. Saya tuh membayangkan tadi saya melihat video status dari guru bahasa Jepang itu dia bikin video pembelajaran anak-anak itu memperkenalkan diri itu dengan bahasa Jepang, disuting sama temennya, dia bercakap-cakap melakukan dialog itu, ada temennya yang syuting dan itu produknya itu video. Kok saya lihat loh, kok anak-anak bagus sekali nih dengan antusias gitu dia melakukan dialog. Dia enjoy berarti ya Bu? Iya, itu saya lihat di dekat kolam renang Pak. Mereka bagus loh, ini ternyata bagus juga nih. Gitu. Berarti dari sini menurut Ibu pembelajarannya apa nih yang dikehendaki anak itu? Sebenarnya anak-anak itu lebih suka belajar di luar kelas. Oke. Yang mereka bisa bergerak, mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka. Kan sekarang kalau anak-anak sekarang lebih suka ya Pak, membuat video-video gitu ya. Kayaknya aku lebih suka. Berarti pembelajaran yang apa nih Bu? Yang seperti itu tuh namanya apa ya Bu? Lebih mengembangkan kreativitas anak. Kreativitas. Mungkin kalau Disesuaikan dengan minat ya Bu berarti? Iya. Jadi kalau didiferensiasi mungkin yang lebih banyak ke diferensi proses sama diferensiasi produk. Oke, berarti di sini ada pembelajaran berdiferensiasi gitu ya? Ya, karena kan ini Pak, ada anak-anak yang dia lebih mempunyai kemampuan kinestetis ya. Dia harus harus belajar dengan bergerak, berpindah cepat. Nah. Ada juga anak-anak yang dia lebih suka belajar fokus, diem, dia tanpa banyak hiruk pikuk gitu ya, dia harus tenang, ada seperti itu. Jadi bagaimana kalau proses pembelajaran dan produknya itu berbeda-beda antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Oke. Itu bisa Ibu. Idenya bagus tuh. Berarti di sini yang saya tangkap, saya ulangi ya Bu, rencana aksinya Ibu kolaborasi dengan guru produktif, bagaimana berdiskusi menyikapi masalah ini. Kemudian nanti dengan kepala program tetap saja menjadi sebuah tanggung jawab kepala program ya Bu, walaupun normatif adaptif juga gitu kan. Biar tahu juga. Nah, kemudian yang ketiganya akan membuat sebuah Normada ini seperti produktif. Nah, yang ketiganya yang keempatnya itu dengan cara pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Yang mengembangkan kreativitas mereka gitu. Itu. Jadi jangan berpusat pada guru. Ini kan solusinya dari Ibu ya. Semuanya saya rasa bagus dan sekarang tinggal pembagian tanggung jawab saja nih Bu. Kira-kira action yang tadi sudah dibuat atau dirancang, plannya kapan kira-kira ini dari setiap bagian-bagian tadi? Oke. Kalau untuk pelaksanaan pembelajaran berarti masih semester depan ya Pak? Ya. Karena ini kan kita sudah di ujung semester. Betul. Ya, ini kita sudah melakukan asesmen ujian akhir ya. Ini kira-kira untuk langkah awal saya berkolaborasi itu sepertinya minggu ini. Karena kita setiap di akhir semester kita ada evaluasi Pak. Evaluasi hasil dari pembelajaran dalam satu semester ini. Nah jadi nanti pada waktu evaluasi akhir semester itu saya akan mengungkapkan ini masalahnya. Ke Kapro kapan kira-kira Bu? Kita diskusi dulu. Diskusi dulu minggu ini kita berarti ya langsung Bu? sama Kapro, Iya. kita bersama-sama diskusi. Nah setelah itu baru Ibu kemana lagi? Berarti nanti Kaprolinya baru menyampaikan ke teman-teman di Normada tadi. Jadi Ibu tidak menyampaikan langsung. Tidak. Tapi Kapronya yang menyampaikan Tapi ke. biasanya gini Pak, kalau di sekolah kami itu kalau di awal semester itu kita ada pertemuan antara guru-guru Normada dan guru-guru produktif dalam setiap satu program kajian. Jadi nanti bisa saya menguatkan kaproli saya untuk masalah ini, saya ikut menguatkan, ikut menambahkan. Oke, siap. Berarti sudah luar biasa nih Bu.
tinggal actionnya aja nih. Oke, Yang tapi dari- saya masih galau Pak gitu ya. Kenapa tuh? Galaunya apakah teman-teman Remaja bisa menerima gitu ya? Saya yakin karena ibu tadi sudah menggandeng orang yang punya kewenangan, Kapro. Berarti nanti tinggal Kapro yang akan menguatkan dan akan mensosialisasikan, ibu penguat di situ. Insya Allah bisa. Oke, Ibu Niken, gimana nih perasaannya? Kira-kira solusinya udah ketemu sendiri nggak dari masalah ibu itu? Sebenarnya sih Pak, saya sudah merasa lega. Ya. Mudah-mudahan ini apa ya? Mudah-mudahan ini tuh bisa diterima gitu ya sama teman-teman semua, karena kan ini sebenarnya guru-guru Remaja pun merasa kok seperti ini anak-anak gitu. Berarti kan sebetulnya kayak gayung bersambut dong jadinya. Mereka pun merasa, kadang mereka pun juga saya dengan masalah ini. Masalah yang sama gitu ya Bu ya. Kok anak-anak itu kalau produktif kok senang sekali gitu. Berarti intinya harus coba dong Bu. Siap. Siap Ibu Niken. Selamat mencoba. Terima Jangan kasih, lupa Bapak. nanti kita saling sharing hasil Oke, perubahannya. oke. Oke Bu Niken, terima kasih. Kita nanti calling lagi. Terima kasih Bu Niken. Mangga barangkali ada ngajar bisa dilanjut. Oh. Oke Bu Niken. Makasih ya, Pak. Makasih Mohon Ibu. maaf. Mangga Ibu. Iya. Mohon maaf. Iya. Sudah ya Pak, berarti Sudah. proses Sudah. coachingnya udah ya Pak. Saya amati tadi itu sudah baik ya Pak ya, coaching Bapak Alhamdulillah. dengan Niken. Dan kemudian bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi coaching Pak? Seperti yang tadi tujuan coach, saya menilai saya cukup berhasil lah Bu. Walaupun belum sangat berhasil, cukup berhasil dilihat indikatornya dari coachnya itu sudah mengutarakan aksi nyata dan tanggung jawab pembagiannya. Jadi sudah baik ya Pak ya? Sudah berhasil cukup ya lah. Pak. Iya. Nah kemudian kira-kira di kompetensi mana menurut Bapak yang sudah Bapak kuasai? Terutama di bagian mendengarkan tadi yang saya tangkap dengan seksama, dan di bagian yaitu memberikan sebuah umpan sehingga mendorong coach tadi berpikir sendiri untuk mengemukakan gagasan dan idenya. Berarti saya sudah bisa, alhamdulillah mendorong adanya sebuah pertanyaan yang memancing untuk melakukan sesuatu aksi. Baik Pak, jadi kalau misalkan dari skala 1 sampai 10 kira-kira Bapak sudah ada di skala? Kalau tadi saya 8, sekarang saya 9. Tinggal sedikit lagi, terutama di bagian mendorong untuk lahirnya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali lagi potensi si coaching ini untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian boleh saya sampaikan hasil Oh, dari iya. pengamatan saya Pak? Mangga. Iya. Iya, jadi menurut saya ya Pak ya, jadi untuk menentukan tujuan pencapaiannya itu, jadi tadi saya perhatikan itu terlalu lama ya Pak. Jadi, Tujuannya. Iya, jadi Oke. untuk alur tirta itu kan yang pertama tujuannya Pak. Nah di situ untuk menentukan tujuan dari coachingnya itu terlalu lama gitu Pak. Kemudian Terlalu melebar iya, ya? terlalu melebar gitu Pak. Kemudian pertanyaan dari alur yang tanggung jawabnya Pak. Nah, jadi tanggung jawab rencana aksinya itu, jadi di sini belum mengena gitu. Menurut saya belum adanya pertanyaan Kemudian ya, komitmen atau ya. tindak lanjut ke depannya bagaimana. Gitu. Oke. Kemudian bagaimana pendapat Bapak mendengar hasil penilaian saya tadi? Sepakat Bu. Tadi berarti ada beberapa yang mungkin harus saya potong, ada beberapa yang harus saya perluas. Iya, begitu. Berarti di bagian terutama yang awal mungkin karena pengen dapat kejelasan ya. Di situ tapi mungkin saya terlalu bertele-tele gitu. Nah, pas di bagian akhir kurang melebar malah, Iya. kurang
detail banget. kurang detail di Dan saya mendengar ini sepakat dan ini jadi masukan buat saya. Iya, baik Pak. Kemudian saya melihat nih Pak, masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Nah, tadi kan dari referensi mendengar aktif, Bapak sudah ini ya Pak, sudah bagus. Kemudian berarti yang perlu dikembangkan itu kompetensi yang lainnya ya Pak ya? Ya, yang tadi yang pertanyaan lah Ya. untuk mengiring supaya coach itu lebih tereksplor lagi. Ya, kemudian untuk rencana atau tindakan ke depannya ini Pak. Paling Bagaimana? saya melihat tutorial dari YouTube untuk proses coach yang baik. Referensi saya lihat supaya jadi bahan pembelajaran buat saya, Bu. Dan juga pastinya karena kepala sekolah tugasnya nggak lepas dari ini, ya semuanya akan diberikan sebuah kesempatan untuk saya mintai mereka bertukar pikiran tentunya dengan aksi dengan sebuah kegiatan yang nyata deh proses coaching ini. Jadi adanya refleksi mungkin ya Pak Ya, ya. Jadi betul. ada refleksi dari guru-guru juga ya Pak. Ya. Kemudian dari diskusi kita Pak, apa yang sudah terbayang oleh Bapak gitu untuk peningkatan performa Bapak ketika coaching itu? Yang terbayang adalah saya harus lebih mempertajam lagi di tahapan yang terakhir. Tanggung jawab. Ya, Ya, itu paling penting. iya ya Pak. Kemudian bagaimana hasil pengamatan Bapak kalau dicatatkan ke dalam forum seperti forum supervisi akademik? Pasti itu nanti hasil dari pengamatan ini dari satu guru ke guru yang lainnya akan jadikan bahan catatan supaya nanti punya sebuah pengingat bagi saya setiap gurunya itu pengen mengembangkan di bagian mana. Ya, jadi begitu ya Pak ya. Jadi kesimpulannya Bapak sudah baik dalam melakukan coach atau coaching ini ya Pak ya. Kemudian mungkin tadi kekurangannya di bagian tanggung jawab rencana aksi ya Pak ya. Siap, Jadi siap. mungkin itu kurang mendetail. Siap Bu Heni, terima Ya. kasih Bu Heni. Ya, kemudian untuk pengembangannya tadi ya Pak mungkin Tadi dengan Pak, adanya refleksi. Tadi apa Ya, Pak? lihat YouTube terkait dengan proses coaching sehingga menjadi nambah referensi coaching yang baik itu bagaimana. Ya, Pak. Mungkin itu saja ya Pak. Ya, Bu Heni, terima Ya. kasih banyak nih Bu. Udah bantu saya melihat dan memotret diri saya sebagai coach itu ada di mana posisinya. Terima kasih Bu Heni. Ya, Saya aturkan sekali lagi. Mohon maaf banyak hal yang tadi kayaknya mungkin mengganggu dan lebih susah ditangkap apa yang saya tampilkan tadi. Ya, saya juga minta maaf Pak kalau misalkan ada kesalahan. Sama-sama. Terima kasih ya Bu. Iya. Sampai jumpa nanti saya kasih informasi lagi deh terkait perkembangannya. Ya, baik Pak. Oke Bu Heni, Ya. itu saja terima kasih Ibu. Ya.